Bab hibatul mar'ah li ghairi zawjiha. Pemberian seorang perempuan bagi selain suaminya. Kalau memberi ke suaminya tidak ada masalah. Tentu ini dari harta perempuannya sendiri, karena perempuan ada hak harta, yaitu mungkin hak yang diterima oleh perempuan dari harta warisnya atau dari pemberian-pemberian orang lain kepadanya, sehingga dia menjadi hak istri. Bagaimana hukumnya memberi hartanya dia sendiri kepada orang lain? Hadis ini juga dalam kitab hibah ya. Dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfiki wala tuhsi." Beri nafkahlah kamu, wala tuhsi, dan jangan kamu berhitung-hitung. Fayuhsillahu alaika, maka kalau kamu berhitung-hitung, maka Allah pun berhitung-hitung kepada engkau. Wala tu'i fayu'iyallahu alaika, wala tu'i, asalnya wala tu'i, dan jangan kamu menutup karung, maka Allah akan menutup karungnya pula kepada engkau. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Jadi tentang berinfak. Jadi hukumnya boleh bagi perempuan menginfakkan hartanya tanpa izin suami. Itu menurut 3 mazhab. Tapi dalam mazhab Imam Malik, walaupun harta dia yang diinfakkannya, wajib meminta izin kepada suaminya. Nah, itu beda. Dalam hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar. Ini konon beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, ya tidak masalah, anfiki, bernafkahlah kamu, infakkanlah harta kamu. Asma mengatakan, saya enggak punya harta, apakah berinfak juga? Infakkan apa yang ada, baik sedikit apalagi banyak. Jangan kamu berhitung-hitung, maka Allah akan berhitung-hitung pula. Karena Allah sudah berjanji, apa yang kamu infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Kalau tidak diganti di dunia, di akhirat pasti diganti. Tapi di dunia umumnya diganti. Rezeki itu datang dari mana aja. Kata orang, rezeki itu tidak berpintu gitu, datang aja dia. Ini tentu dengan kualitas keikhlasan yang tinggi. Kita berinfak, tapi itulah dorongan Rasulullah SAW untuk berinfak. Nah, ini gambaran, jangan kamu pelit, maka Allah akan pelit kepada kamu. Siapa yang pelit, loke, ya, kedekut, maka Allah akan kedekut pula pada dia. Ada kita rezeki, taruh dalam karung atau dalam kantong, tutup rapat-rapat. Tidak bisa keluar lagi, tidak mau membagi, itu maksudnya ini. Jadi kata kiasan, jangan menutup WA, ya, wadah kita yang sudah diberikan oleh Allah penuh, ya, lalu kita tutup, ikat karungnya, tidak lagi dapat orang lain. Itu larangan Rasulullah SAW untuk bersikap bakhil itu. Jadi kita itu harus pemurah. Itu kiasan supaya kita bisa memberi. Hadis-hadis semuanya, tidak ada satu hadis pun yang menyuruh kita minta-minta. Yang disuruh itu kita memberi. Berilah, berilah. Sehingga muncul cerita fiktif ya, tentang Rasulullah SAW. Entah fiktif atau tidak, wallahu alam. Ceritanya kepada orang Yahudi buta di Madinah, walaupun tidak ada sangatnya, ini cerita itu muncul saja. Tapi bagus juga untuk pelajaran itu. Yahudi ini buta, dia mendengar tentang Nabi kita Muhammad SAW, bahwa si Muhammad itu kazab, pendusta, sahir, penyihir, ya, kahin, dia dukun itu. Siapa yang mendekat kepada dia, maka diingatkan oleh si buta itu, jangan dekat kepada orang yang bernama Muhammad. Dia duduk di dekat pinggir pasar untuk meminta mengemis
Setiap orang datang di depan dia diingatkan supaya jangan mendekati Muhammad. Nah, itulah kisahnya. Lalu Rasulullah pergi setiap hari, setiap pagi. Ya, walaupun dia tahu orang itu mencaci dia, ya, tapi dia beri juga infak. Ya, sampai Rasulullah itu meninggal. Ya, dekat-dekat masa periode terakhir lah di Madinah, begitu ceritanya. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, si buta itu bertanya, kemana orang yang selalu memberi saya itu? Kata Abu Bakar, beliau sudah meninggal dunia. Siapa namanya? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu menangislah si buta itu dan dia konon menjadi muslim. Entah iya entah tidak cerita itu menunjukkan juga kalau benar kisah itu kemuliaan hati Rasulullah SAW yang tidak membenci orang yang membenci dia. Dan memang Rasulullah tidak pernah membenci orang, walaupun orang berbuat jahat pada dia. Sehingga Ubay bin Salul meninggal, diminta oleh anaknya supaya salatkan juga pada dia dedengkotnya orang munafik yang selalu merongrong Rasulullah SAW. Dari situ kemuliaan sifat Rasulullah SAW.